Apakah baptisan anak itu sah? Apakah mereka sudah mengerti tentang hal dosa? Shalom saudara, kita bertemu dalam acara Tanya Jawab Alkitab di channel GPBSI Jakarta. Mari perkaya wawasan firman Tuhan dan memperteguh iman di dalam Yesus Kristus melalui acara ini. Selamat bergabung bagi saudara yang baru mengikuti program ini. Silahkan subscribe, like, dan share video ini agar menjadi berkat. Jangan lupa klik tanda notifikasinya. Bersama saya, narasumber kita pada hari ini, Pendeta Dr. Yun Duhi. Shalom Pendeta Yun. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, puji Tuhan. Haleluya. Pendeta, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk pada hari ini. Dan yang pertama, dari saudara Ardita. Pertanyaannya begini, Pendeta. Mohon penjelasan ayat ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Gimana Pendeta mengenai ayat ini? Ayat ini adalah firman tentang turunnya Tuhan atau kedatangan Tuhan. Yaitu di hari akhir, jemaat kudus akan diangkat dalam awan. Dan di angkasa akan menyambut Tuhan yang datang kembali. Ketika Tuhan datang kembali, ia bukannya datang begitu saja, tetapi datang bagaimana? Poin yang penting adalah ia datang dengan membawa awan yang menjadi seperti tirai. Kenapa ketika Tuhan datang kembali, ia datang dengan naik awan? Itu adalah untuk bertemu saya dan saudara. Yesus yang adalah pengantin laki-laki kita adalah pengantin wanitanya. Misalnya, pengantin laki-laki dan perempuan setelah menikah, percintaan, maka menyelubungi dengan tirai kan? Seperti demikian, siapa saja yang akan bertemu dengan Tuhan di angkasa, hanya orang-orang yang dipilih. Tapi ini bukan maksudnya seperti pergaulan dunia berciuman dan lain sebagainya. Tapi akan terjadi pergaulan apa? Itu adalah pergaulan dunia yang kekal. Di mana? Di dalam awan. Pendeta, tadi Pendeta bicara mengenai naik ke dalam awan, menunjuk pada hubungan yang amat dekat antara umat pilihan dan Tuhan yang datang kembali. Nah, untuk terjadi demikian, apa yang jemaat kudus harus persiapkan? Nah, itu sebabnya jika kita tidak kunjung menyadari kehendak Allah, maka siang malam akan tertipu. Tapi jika mengenal, tidak akan tertipu. Kasus orang ditipu itu ada dua. Ketika kita mengenal, oh si kurang ajar itu penipu, maka kita tidak akan tertipu. Juga ketika kita mengenal, oh orang itu orang jujur, maka kita juga tidak akan tertipu, tidak akan tertipu. Nah, tetapi ketika tidak dua-duanya, ketika tidak sadar, maka akan tertipu. Di hari akhir, Tuhan harus datang kembali dengan naik awan. Ada sebagian orang-orang yang tidak percaya ayat ini dan berkata, oh Tuhan tidak akan datang kembali. Kalau tidak akan datang kembali, pemulihan segala sesuatu pun tidak terjadi. Jadi Alkitab tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, harus percaya apa adanya. Saya percaya bahwa Dialah yang harus datang kembali, baru saya dan saudara bisa hidup. Amin. Jika Tuhan datang kembali, bukannya gereja atau jemaat kudus langsung naik begitu saja. Tuhan datang di angkasa, lalu saya dan saudara terangkat dengan naik awan. Lalu dari dalam awan, saudara akan dikeluarkan, lalu bertemu dengan Tuhan. Jadi, kita tidak boleh tidak percaya Yesus yang datang dengan naik awan. Pendeta, kedatangan kembali atau kedatangan Tuhan kembali itu pasti terjadi. Dan
harus kita percaya dengan baik. Tapi mengenai ayat 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 itu, apalagi hal yang perlu untuk kita perhatikan? Ada 3 hal yang ada ketika Tuhan datang kembali, yaitu bahasa Indonesia ditulis tanda diberi. Nah, Inggrisnya ada suara, ada seruan, ada suara penghulu malaikat, dan ada bunyi sangkakala Allah. Tentang sangkakala misalnya di 1 Korintus pasal 15, Matius 24, Wahyu 11 juga dikatakan begitu. Di ayat-ayat tersebut dikatakan sangkakala terakhir, sangkakala Allah, sangkakala malaikat. Dan semuanya ada kesamaan, yaitu sama-sama suara penghulu. Ya. Alkitab katakan tidak ada bunyi yang tidak berarti. Jadi tepat sebelum Tuhan datang kembali, ada apa? Oleh suara sangkakala terakhir, orang yang percaya akan diubah dan akan menyambut Tuhan di angkasa. Semoga saudara semua bisa mendengar suara sangkakala terakhir sehingga bisa diubah dan bertemu dengan Tuhan yang datang kembali. Amin. Baik, pendeta, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan datang dari Ibu Eni Marti Hutapea. Jadi Ibu Eni bilang begini, Shalom Aleihim, saya mau tanya. Kan dibilang bahwa baptisan kudus itu adalah membuang manusia lama kita yang penuh dosa dan lahir baru. Bagaimana mungkin seorang bayi itu sudah penuh dosa? Sebab di sebagian gereja, orang tua membawa anak-anaknya untuk dibaptis ketika masih anak-anak, balita, bahkan ada yang masih bayi. Karena setelah dibaptis pada waktu kanak-kanak, mereka akan ada CD pada usia 17 tahun ke atas, di mana mereka sudah belajar Alkitab selama 9 bulan sampai setahun, atau katekisasi. Setelah itu baru di CD, dan disitulah pertama kali mereka mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan setelah itu barulah mereka boleh mengikuti perjamuan kudus. Jadi ini Ibu ini bertanya mengenai baptisan anak, pendeta. Ya. Tapi ada pertanyaan yang sama seperti ini, yang masih ada hubungan. Ini datang dari saudara Maleaki Franklin Bulo. Oh ya, pendeta. Oh ya, juga kalau boleh untuk dibahas oleh pendeta, suatu pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang Kristen, mengapa gereja-gereja reformasi Ars Utama, Lutheran, Reform, Presbyterian menerima baptisan anak? Apakah Alkitab bersaksi tentang baptisan anak? Bagaimana sudut pandang penyelenggaraan sejarah penebusan melihat baptisan anak dalam Alkitab? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, silakan pendeta. Pembaptisan bayi itu tidak berhubungan dengan bayinya sadar dosa atau tidak. Secara nyata tentu belum sadar tentang dosa kan. Yeah. Harus bertumbuh dulu baru bisa tahu tentang dosa. Kalau saya langsung katakan intinya, pembaptisan bayi titik berannya harus pada janji orang tua. Tentang ini sebentar nanti saya akan jelaskan lagi. Tapi topik ini saya pikir tersambung kepada topik yang menarik. Tentang ini, apakah karena orang dewasa maka otomatis sudah sadar betul tentang dosa? Persoalan ini pun saya pikir harus kita pikirkan dengan mendalam. Alkitab menyebutkan bahwa siapa orang berdosa? Apakah hanya orang-orang yang bersalah secara moral saja itulah orang yang berdosa? Ya, enggak seperti itu ya. Bukannya. Coba buka Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi di dunia ini ada banyak orang yang tidak setuju pada firman tersebut. Orang-orang berkata, aku adalah orang yang sejauh ini hidup dengan baik-baik saja, hidup jujur, baik hati, seumur hidup, merasa tidak berdosa. Nah, kalau begitu, untuk menyelesaikan persoalan dosa ini bagaimana? Terlebih dahulu, kita harus tahu dengan tepat makna dosa yang dikatakan di Alkitab. Dosa ada 3 macam, dosa asal, dosa keturunan, dan dosa pribadi. Semua dosa ini diselesaikan lewat darah mahal Yesus di salib. Nah, permulaan dari pekerjaan penyelamatan atau sejarah penebusan adalah untuk penyelesaian masalah dosa ini. Pada waktu perjanjian lama, dosa yang ditangani mayoritasnya adalah dosa dari segi luar, dosa yang dilakukan lewat perbuatan.
Maka hukum Taurat bertujuan untuk menyadarkan manusia akan dosa dari segi luar itu. Lalu pada waktu Perjanjian Baru, Yesus memberitahukan tentang makna dosa itu dengan diperluas. Yaitu Yesus menekankan tentang betapa seriusnya dosa dari segi dalam dibandingkan dosa dari segi luar. Dosa yang dibuat secara luar itu karena apanya masih hidup? Karena dosa di hati. Jadi lebih lanjut lagi, apa akar dosa di hati? Nah, itulah dosa rohani. Jadi dosa rohani ini haruslah diselesaikan. Jika tidak demikian, kita tidak bisa menyelesaikan dosa di hati dan di perbuatan. Misalnya, di pekarangan rumah, ditanam rumput hias, tetapi di situ timbul ilalang. Nah, jika begitu, apakah dengan potong daun dan batang ilalangnya saja maka beres? Tidak. Harus cabut sampai ke akar-akarnya. Nah, jika tidak demikian, tidak lama kemudian ilalangnya akan bertumbuh lagi. Nah, seperti demikian, terlebih dahulu haruslah menyelesaikan dosa rohani yang fundamental. Pendeta, kalau begitu mungkin bisa Pendeta berikan penjelasan apa itu yang dimaksud dengan dosa rohani? Apa dosa itu? Itu adalah perihal terputus secara rohani dengan Allah. Coba lihatnya, Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lalu di Roma 1 ayat 29 dan seterusnya diuraikan tentang beraneka dosa. Akarnya apa? Akarnya dikatakan di Roma 1 ayat 28. Coba buka ya. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, atau bisa diterjemahkan benci atau tidak suka menaruh Allah di hati mereka. Nah, jadi coba satu ayat lagi, Yohanes 16 ayat 9. Yohanes 16 ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi demikianlah, terputus secara rohani dengan Allah, tidak suka, benci, menaruh Allah tidak di hati, tidak percaya. Hal-hal inilah dosa rohani. Dan jika tidak sadar serta tidak mengenal Allah, tidak bisa menjadi percaya. Maka apa yang Yesus katakan tentang hidup kekal, itu adalah mengenal. Coba buka Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, jika kita bicara tentang sadar atau tidak sadar akan dosa, ya orang dewasa pun bisa saja tidak sadar akan dosa rohani ini. Jadi maksudnya persoalan menyadari dosa itu tentu bukan suatu hal yang mudah. Bukankah begitu, Pendeta? Ya, ketika kita berbicara tentang bagaimana dosa itu diselesaikan, persoalan ini sebenarnya bisa berlanjut sampai ke seluruh sejarah penebusan, yaitu sampai akhir zaman. Dan yang penting itu, daripada suatu formalitas, yang penting adalah isi. Jadi di tiap gereja dilaksanakan pembaptisan kan, sebenarnya harus benar-benar dilaksanakan dengan tepat dan benar. Jika begitu, apakah perbuatan ritual itu sendiri yang namanya pembaptisan itu sendiri memberi jaminan keselamatan? Misalnya seseorang tidak ada kesadaran secara mendasar tentang dosa, juga pertobatan atau berbalik kembali, tapi hanya ikut-ikutan secara acara pembaptisan lalu dibaptis, maka dosa langsung dihapuskan. Saya bukannya sedang bersikeras tentang pembaptisan itu tidak berguna. Jangan salah paham, saudara. Sebenarnya sambil mempersiapkan acara pembaptisan, kita menjadi bertobat, lalu ada ketetapan hati yang terekspresikan lewat upacara kudus itu. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan Allah kita adalah sosok yang tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Coba lihat ya, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah,
Kalau begitu, tadi dikatakan apa itu dosa rohani yang secara mendasar? Perihal tidak percaya yang dikatakan di Yohanes 16 ayat 9 tadi itu adalah dosa yang mendasar. Lalu sejauh mana mengenalnya baru bisa percaya. Kalau tidak mengenal tidak bisa percaya. Kalau begitu apakah kita bisa katakan kita mengenal Bapa dan Yesus? Jika lihat Alkitab, Yesus adalah sosok yang selalu hanya mengarahkan kita pada satu sosok, yaitu Bapa. Dan dikatakan di Yohanes 5 ayat 39 bahwa seluruh Alkitab Perjanjian Lama hanya bersaksi tentang satu sosok, yaitu Yesus. Pada akhirnya, jika mau tahu tentang Bapa dan Yesus dengan tepat, kita haruslah mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Arti pembaptisan pun berhubungan dengan persoalan ini. Maka coba saudara lihat apa yang Rasul Petrus katakan tentang pembaptisan ini. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa perihal membersihkan kenajisan jasmani itu bukanlah pembaptisan yang sejati. Jadi apa arti sejati dari pembaptisan? Itu persoalan hati nurani. Itu hati nurani kita yang baik. Itu harus apa? Itu hati nurani yang berasal dari Allah dan menuju kepada Allah. Di aliran Presbyterian, syarat pentingnya adalah salah satu dari antara orang tua sudah percaya Yesus, maka bisa diadakan pembaptisan bayi. Itu tradisi gereja dan saya pikir itu cukup berarti. Seperti yang tadi saya katakan, titik berat dari pembaptisan bayi adalah ketetapan dari orang tua, yaitu janji orang tua bahwa mereka akan mendidik anak mereka dalam iman. Maka orang tua dari bayi yang akan dibaptis berjanji apa? Kami akan menyerahkan bayi ini kepada Tuhan Allah dan kami akan mendidiknya dalam iman. Serta ada manfaat juga bahwa sambil anak ini bertumbuh, imannya akan diteguhkan. Amin. Terima kasih Pendeta Yun telah memberikan penjelasan beberapa pertanyaan pada hari ini. Demikianlah saudara pembahasan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah memberikan komentar dan pertanyaan. Mari terus ikuti dan dukung program Tanya Jawab Alkitab ini sehingga makin memberkati lebih banyak orang. Bila mana ada komentar mengenai pembahasan hari ini, silakan tuliskan pada bagian komentar. Demikian juga bila mana ada pertanyaan. Sampai bertemu pada Tanya Jawab Alkitab GPBSI Jakarta selanjutnya. Tuhan memberkati dan Shalom. Shalom.